Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Perkenalkan adik-adik, saya Losa Petris dan Losa Yeskel. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Dan Losa harap kita semua sudah siapkan diri, siapkan hati. Dan jangan lupa kita siapkan juga Alkitab kita. Dan kita akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? siap. Siap, good. Yuk, sebelum kita memulai, kita akan doa terlebih dahulu. Silakan Losa Petris. Yuk yang di rumah juga ikut berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang maha baik, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini, berkati puji-pujian kami serta firman Tuhan yang kami dengar, agar kami menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan dan setia mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih Bapakku, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita mau puji Tuhan. Mars sekolah minggu. Yang di rumah sudah pada hafal semua? Yuk kita sama-sama dengan sukacita. Yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Kita puji Tuhan sama-sama. Sekolah minggu kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah minggu kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wajah persekutuan kita, gereja kemah Injil. Ya, masih semangat kan? Masih. Yuk, yang di rumah, yang di manapun berada saat kita menyaksikan ini, kita harus selalu sukacita ya. Di dalam Tuhan kita bersaudara satu dengan yang lain. Kita mau memuji Tuhan lagi ya, Lose ya. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Yang di rumah, Ada dimanapun sukacita. hari ini berada, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada keselamatan.
sekarang dan selamanya dalam Yesus ada keselamatan. Aduh, benar ya Rasa, di dalam Yesus itu ada damai, ada sukacita, bahkan ada keselamatan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita boleh mengalami anugerah keselamatan. Apakah kita semua yang ada di rumah betul-betul sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Amin. Amin ya. Lose-lose percaya setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Nah, adik-adik, tibalah bagi kita ingin mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyi kembali dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Yuk puji Tuhan sekali lagi adik-adik. Pakai gerakan yang di rumah juga boleh ya. Ikuti gerakan nafsu ya. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. berbuah, 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 berbuah. Nah, firman Tuhan ada di hatiku. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan memahami. Berkati setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh. Nah, adik-adik tahu nggak ada berapa sih buah roh itu? Berapa? 5, 6, 7, atau 9? Berapa? Buah roh itu hanya satu, tapi 9 rasa. Nah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk, bagi kita yang sudah mempersiapkan Alkitab kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Ya, Losa akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini, Lose ingin mengajak kita melihat sejenak. Ada 2 teman kita yang ingin menyanyikan pujian tentang buah roh. Mari kita saksikan.
demikianlah pujian yang baru saja kita dengar tentang buah roh. Nah, adik-adik, jadi dari lagu yang tadi kita dengar, ada berapa macam buah roh? 4? 5? Tidak, tapi ada 9. Ya, buah roh 1, tapi 9 macam dan 9 rasa. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa buah roh itu adalah buah Roh Kudus yang harus ada di dalam setiap diri kita. Yang pertama, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Yang pertama adalah kasih, ya, kasih. Ya, seperti ini, ya, kasih. Ya. Kita diminta untuk selalu belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus juga menyayangi, mengasihi kita semua. Karena itu, ciri sebagai anak-anak Tuhan adalah dia memiliki kasih Tuhan. Apakah adik-adik memiliki hati yang mengasihi? Ini yang pertama. Nah, yang kedua yaitu sukacita. Anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita. Jangan cemberut, tapi harus bersukacita. Ya. Yang ketiga yaitu damai sejahtera. Ya. Kalau kita memiliki kasih, maka ada sukacita dan ada damai sejahtera. Kita merasa tenang karena Tuhan hadir, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Nah, waktu kita merasa damai, maka akan lahir yaitu kesabaran. Nah, siapa di sini yang di rumah selalu sabar, tidak suka marah-marah, ya, selalu menahan diri, ya, sabar. Ya, kalau kita minta sesuatu sama orang tua, kita tidak cepat-cepat, ya, tetapi kita dengan sabar menunggu dan menanti, ya, kesabaran. Nah, berikutnya ada apa lagi? Yaitu kemurahan. Nah, orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang yang selalu punya rasa peduli, suka menolong orang lain, ya, kita suka membantu orang lain yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita juga membantu orang tua kita, ya, membantu menjaga adik kita, membantu mungkin membereskan barang-barang kita sendiri. Nah, kemurahan. Setelah itu ada kebaikan. Nah, karakter berikutnya yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah yaitu kebaikan. Di dalam segala situasi keadaan kita, dimanapun kita berada, kebaikan kita harus kita tunjukkan. Ketika orang melihat kita, mereka merasakan sesuatu yang baik yang kita tunjukkan, sehingga dengan kebaikan kita nama Tuhan dimuliakan. Nah, setelah kebaikan, apa lagi? Tuhan minta kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan. Siapa di sini yang setia? Ya, setia itu dia tetap tekun dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipercayakan. Kalau di sekolah kita rajin belajar, ya. Kita mengerjakan tugas-tugas dengan tekun, ya. Kita mau setia, ya. Kita mau setia mengandalkan Tuhan, kita mau setia berdoa, kita mau setia membaca Alkitab, kita mau setia dengan dengaran orang tua. Nah, kemudian yaitu berikutnya kelemah lembutan, ya. Kelemah lembut, orang yang hatinya lembut selalu itu tenang, ya. Dia tidak cepat marah, tetapi dia punya kelemah lembutan, ya. Dia itu tetap punya semangat, dia tetap punya hati yang begitu baik, ya, kelemah lembutan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan diri. Nah, kita mengontrol diri kita, ya, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah memaksakan sesuatu. Kalau kita minta mainan sama orang tua, tidak harus hari ini, tetapi kita dengan penguasaan diri, ya, kita sabar menanti, menunggu, ya,
kita tidak emosi, tetapi kita betul-betul menguasai diri kita. Nah, adik-adik, inilah 9 macam buah roh ya, yang harus ada di dalam setiap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, buah Roh Kudus itu harus terus-menerus kita lahirkan, terus-menerus kita upayakan. Nah, karena itulah ciri-ciri karakter Kristus yang harus kita tampilkan, dan ini menjadi satu kesatuan yang saling berkait satu dengan yang lain. Kasih akan melahirkan sukacita, dan sukacita akan melahirkan damai sejahtera, dan damai sejahtera akan melahirkan kesabaran, dan kesabaran akan melahirkan kemurahan, dan kemurahan akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan melahirkan kesetiaan, dan kesetiaan akan melahirkan kelemah lembutan, dan kelemah lembutan akan melahirkan penguasaan diri. Inilah buah roh yang harus ada di dalam setiap diri kita. Mari kita belajar untuk terus hidup memancarkan buah roh, sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh mengenal siapakah Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kiranya karakter Kristus, karakter Tuhan Yesus ini nyata dan hidup di dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memancarkan buah roh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami boleh belajar tentang 9 macam atau 9 rasa dari buah roh. Kiranya buah roh Kudus itu hadir di dalam hidup kami. Kami mau belajar terus memancarkan buah roh itu, sehingga karakter Kristus sungguh boleh ada di dalam setiap diri kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memancarkan buah roh di dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua boleh terus-menerus memancarkan buah roh, yaitu karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah firman Tuhan hari ini yang telah disampaikan oleh Lause Yeskiel. Adik-adik yang di rumah tetap melakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye-bye.